Selamat pagi kepada kita semua, perkenalkan saya Irfan Andrea Pratama Purba dari kelas 11 5. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang renang gaya bebas. Oke, selamat menonton. Kita mulai dari yang pertama, cara melakukan renang gaya bebas. Dalam renang gaya bebas, posisi tubuh yang diperhatikan adalah yang pertama, kepala menghadap ke dasar kolam ketika mengambil nafas, kepala diarahkan ke samping. Yang kedua, dada menghadap ke dasar kolam. Yang ketiga, kedua tangan diayunkan mengayun ke depan. Yang keempat, kedua kaki dinaik turunkan secara bergantian. Dan yang terakhir, posisi badan berenang gaya bebas adalah sejajar dengan permukaan air. Cara melakukan gerakan renang gaya bebas. Gerakan tangan, kedua tangan harus lurus ke depan. Masing-masing tangan diayunkan secara bergantian ke arah depan. Pastikan jari-jari tangan saling rapat. Gerakan kaki pada renang gaya bebas, yakni kaki dinaik turunkan secara bergantian. Pusat gerakan adalah pangkal paha. Lutut tidak boleh ditekuk, kaki harus dalam sikap point, artinya telapak kaki harus tetap lurus. Pernapasan. Cara melakukan gerakan mengambil napas pada renang gaya bebas. Pernapasan dalam renang gaya bebas dilakukan dengan memutar kepala ke arah samping, lalu mengambil nafas dan dimasukkan melalui mulut. Anda dapat mengambil nafas dari arah kiri saja ataupun kanan saja, ataupun kedua-duanya. Bagi Anda perenang pemula, maka pengambilan nafas cukup dilakukan setiap 2 gerakan tangan. Sementara itu bagi para atlet renang yang sudah profesional, biasanya mereka mengambil nafas 1 kali dalam 8 gerakan. 2. Cara mengambil nafas dari arah kiri pada renang gaya bebas. Ketika kita melakukan renang gaya bebas ini, posisi wajah menghadap ke permukaan air, sehingga dalam melakukan pengambilan nafas harus dilakukan ketika lengan digerakkan lurus ke air. Saat tubuh kita posisi miring, kepala menoleh ke samping dan mengambil nafas. Dalam pengambilan nafas, perenang dapat memilih pada sisi mana ia akan mengambil nafas. Hal ini disesuaikan dengan bagian sisi mana seorang perenang nyaman dalam mengambil nafas, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Dalam pengambilan nafas pada renang gaya bebas ini, bagian kepala ditengok ke arah lengan untuk mengambil nafas yang dilakukan ketika kepala berada di permukaan air. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan dalam pernafasan harus dilakukan melalui dari mulut, yaitu dengan membuka mulut dengan selebar mungkin untuk menghirup udara. 3. Jelaskan posisi badan perenang gaya bebas. Posisi badan menghadap ke air ataupun tengkurap di atas permukaan setelah aba-aba start awas. Posisi badan membungkuk, kedua lengan berada di samping tubuh dan pandangan ke arah depan. Saat aba-aba fluid ataupun pistol dibunyikan, serentak kedua lengan mengayun ke depan dan ujung kaki menolak di bibir balok start. Cara membalikkan perenang harus dapat membalik ke kiri ataupun ke kanan dengan cepat. Tangan kiri mendorong ke dinding kolam, lalu putar badan dan lepaskan tangan dari dinding. Kemudian, luruskan tangan ke depan dan lakukan tolakan pada kaki pada dasar dinding kolam. Yang keempat, cara melakukan kombinasi gerakan tungkai dan lengan renang gaya bebas. Gerakan tungkai dalam gaya bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan tungkai dilakukan dengan naik turun pada bagian yang vertikal, bergantian antara tungkai yang kanan dan tungkai yang kiri. Gerakan dimulai dari pangkal paha dan gerakan menendang tekuk pada lutut, kemudian luruskan pada akhir tendangan. Yang kedua, gerakan ke atas dilakukan dengan gerakan lurus. Amplitudo gerakan yaitu jarak antara tungkai maksimal, sedangkan ritme ataupun kecepatan gerakan bergantung pada setiap perenang. Dan yang terakhir, gerakan tendangan dilakukan dengan keras. 5. Kelebihan renang gaya bebas. Yang pertama, menambah tinggi badan. Manfaat perenang gaya bebas yang pertama adalah untuk membantu pertumbuhan tinggi badan. Gerakan renang gaya bebas yang sangat dinamis dan membuat tubuh tertarik ke depan dan ke belakang dipercaya bisa membantu meningkatkan ataupun meninggikan badan. Yang kedua, melatih otot. Manfaat renang gaya bebas yang kedua adalah sebagai gaya yang efektif dalam membentuk otot selain gaya kupu-kupu. Yang ketiga, melatih daya tahan tubuh. Orang yang rajin berenang dengan renang gaya bebas akan lebih terlatih daya tahan tubuhnya sehingga mereka tidak mudah merasa lelah. Daya tahan tubuh yang kuat terbentuk karena latihan renang yang rutin dan gerakan tubuh yang dinamis. Yang keempat, memperkuat pernapasan. Manfaat renang gaya bebas selanjutnya adalah sebagai alternatif melatih pernapasan. Renang gaya bebas memerlukan pengaturan pernapasan yang baik. Dan yang terakhir, melatih otak. Renang gaya bebas memerlukan gerakan yang dinamis dan sinkron, koordinasi antara kesesuaian ataupun sinkronisasi gerakan tubuh agar dapat bergerak dengan baik dan benar. Hal tersebut memerlukan kinerja otak sebagai pengatur pergerakan tubuh.
Oke, sekian dulu penjelasan seputar gerakan renang gaya bebas yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.